Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Tidak berhentinya kita bersyukur ya bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan rapat virtual dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita hari ini akan membawa barokah dan kebaikan buat pembelajaran yang akan kita lakukan pada semester ganjil di tahun 2021. Ya. Ada yang pakai akunnya Ayu. Pada pertemuan ini ya sengaja saya minta pada Dia ngomong ke saya ini. kalau sekalian sama guru-guru, jadi kita bisa ngobrol apa yang menjadi kendala di dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan ya kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 28 Pak Samsuri. Iya, Bu. Ya, selamat berjumpa pada rapat virtual pagi ini ya Pak Sam ya. Iya, Bu. Sama sekali dari waktu saya ke SMP 28 bulan 3 apa bulan 4 itu ya Pak ya. Nah, baru sekarang kita Bulan 3, Bu. baru sekarang berkesempatan lagi karena kondisi. Kemudian kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, Ya, punya dia yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di dalam pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan nanti keikhlasan Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan ini ya akan menjadikan pembelajaran kita akan menjadi semakin baik karena tujuan kita hanya untuk pembelajaran dan pembelajaran ke siswa. Karena dalam zaman pandemi COVID ini, pembelajaran inilah yang menjadi dilema kita guru-guru ya. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, baik itu masalah sosial ya, pada guru atau pada wali murid kita. Jadi mau tidak mau kita harus mengadakan satu kata sepakat apa yang harus kita lakukan dan sehingga nanti kita bisa memberikan masukan, memberikan bimbingan kepada wali murid dalam memberikan ilmu kepada siswa-siswanya. Kan karena butuh penjelasan ke guru-guru dan itu akan lebih baik jika ketemu, Bu. Makanya saya masih menunggu benar ini. Begitu PPKM selesai, guru-guru masuk, itu akan terlaksana. Ya, kita lihat bersama. Mana ini pemantauan? Laporan kunjungan. Ini instrumen. Belum itu, Pak. Nanti kita bahas lagi aja. Nah, ini. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Orang sudah saya benerin, tapi ada yang belum Di proses, Bu. Ya, nah, siapa ya? ini sudah saya share. Oh, Bu Siti belum paham tentang itu. Kalau masuk itu. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Ya, Udah kelihatan, Bu. Udah, Bu, udah kelihatan. Ini kemarin sudah kelihatan, Bu. sudah dikirim ke sekolahan yaitu instrumen pemantauan pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini ya. Jadi pemantauan pembelajaran di masa pandemi ini sudah saya kirimkan nama sekolah. Itu bisa diisi nanti Pak Samsuri SMP Negeri 28. Pak Samsuri tidak dibaca ya. Saya kirim ya Pak Samsuri. Aduh, sedih deh dicuekin tuh, Pak. Aduh, kemudian NPSN sekolah diisi nanti alamat sekolah, nama kepala sekolah. Itu ya Pak Samsuri, tanggal pemantauan. Jadi tanggal pemantauan ini tanggal saya memantau sebenarnya ya. Ini pemantauan dari saya ke sekolah.
apa aja yang sudah dilakukan dari sekolah tersebut, yaitu untuk pembelajaran di masa pandemi. Kita kan sudah belajar dari tanggal berapa Pak mulai pembelajaran di SMP 28? Loh, dari pertama Bu, pas kita masuk 12. tanggal 12 hari pertama Juli. masuk kita langsung belajar itu. Minggu selanjutnya ya. Berarti sudah setengah bulan ya Pak Sam ya. Nah, Iya. ini komponen yang ada di dalam situ yaitu komponen dan indikator kepatuhan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Banyak yang main pencet. Ya. Tadi kan banyak benar Pertama yaitu satuan pendidikan menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih, TTPS air mengalir, maksudnya tempat cuci tangan ya, tempat cuci tangan airnya mengalir, kemudian hand sanitizer itu harus disiapkan dan disinfektan. Nah, kalau di sini kan hasil evaluasi saya harus menceklis. Kalau ternyata sudah ada, saya bilang iya. Bukan hasil evaluasi diri itu dari sekolah. Kalau sudah ada semua, dia checklist di iya. Nanti verifikasi itu saya. Kalau memang kebenarannya ada, saya iya. Kalau tidak ya bisa tidak di checklist seperti itu. Jadi di sini ada banyak yang diminta. Kemudian yang kedua, saya tanya Pak Samsuri dulu yang pertama. Apakah yang pertama ini sudah ada semua Pak Sam? Lengkap Bu. Lengkap, Guru-guru juga ya. sudah dibagi hand sanitizer. Kita kalau waktu pas kita masih belum PPKM, kita itu 2 hari sekali kita semprot disinfektan. Biasanya kalau nggak sore, pagi. Tapi kalau sekarang memang jarang. Karena memang nggak lagi PPKM, nggak ada yang masuk. Lengkap, Bu, lengkap. Situ aja, pantau situ aja. Ya. Jadi harus disiapkan seperti Pak ya. Berarti bisa iya kan. Kemudian satuan pendidikan mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini mungkin ada UKS sekolah yang standar itu Pak Sam, susternya, tenaga susternya, kemudian obat-obatnya, itu bagaimana? Kalau tenaga untuk pelayanan kesehatan insya Allah lengkap. Cuman memang kita kalau suster sih tidak ada Bu, karena waktu itu kita sempat kerjasama dengan Puskes, tapi kayaknya tidak berjalan lancar. Tapi kalau petugas untuk ininya sudah ada. Kalau untuk yang tidak ada itu adalah ininya. Petugas suster. Susternya yang tidak ada. Ya, untuk selanjutnya itu diusahakan Pak Sam ya, selagi ada yang hadir ke sekolah, itu susternya harus standby di UKS. Jadi walaupun sekarang masih PPKM, nanti diatur saja, ya Pak. Apalagi nanti kita sudah agak normal kembali. Jadi diusahakan supaya ada suster. Suster nanti kan kita bisa ambil, susternya bisa 2 Pak Sam. Jadi dia bisa A+an. Ya, kalau 2 suster, 1 susternya dijadwal nanti ya, karena mereka mungkin ada bekerja juga di luar. Nah, nanti di upload, jadi ambil 2 suster itu Pak Sam ya. Ya Bu. Standarnya 2 supaya bisa bergantian atau dua-duanya bisa datang nggak apa-apa kerjasama. Nanti kan itu bisa dibayar dengan dana sekolah ya Pak Sam ya. Ya Tuh. Bu. Dibuat MOU sama Puskesmas. MOU Puskesmas bukan MOU saja. Tidak mungkin excited sekolah langsung ke Puskes dulu. Nanti Puskesnya tutup lagi. Kita harus MOU-nya itu mengambil 1 di antara susternya atau 2. Seperti itu Pak Sam ya. Harus dari sekarang. Nah, ya. Kemudian 3, satuan pendidikan siap menerapkan wajib masker. Nah, wajib masker ya. Jadi di sekolah itu harus disiapkan masker-maskernya jika ada kejadian ada yang tidak membawa masker, sekolah sudah mempersiapkan itu disiapkan ya Pak. Kemudian satuan pendidikan memiliki alat pengukur suhu tubuh, termogan. Atau termometer biasa juga nggak apa-apa ya. Ini sangat diperlukan seandainya ada guru misalnya yang kurang sehat kan bisa dipakai.
atau siswa. Kemudian satuan pendidikan memiliki peta kesehatan warga sekolah terkait warga sekolah yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman dan riwayat perjalanan. Jadi sekolah sudah mendata belum Pak Sam, terutama kepada guru. Guru-guru yang didata, yang punya penyakit bawaan, itu didata semua Pak Sam. Jadi dalam memberikan tugas, nanti Pak Sam bisa berpatokan pada data-data guru. Kalau gurunya sudah umurnya di atas 50, itu kan tidak diberi dengan tugas yang maksimal. Misalnya sudah ada komorbid, ada hipertensi dan sebagainya, itu memang kita terkecuali Pak Sam. Jadi harus punya data ya Pak Sam ya. Nanti Pak Sam minta bantu kan Pak Sam punya waka punya tim itu boleh dibentuk sama Pak Sam untuk membuat pemetaan. Nah, itu. Jadi guru-gurunya itu terdata ya Pak Sam ya. Tuh, data-data untuk peta kesehatan warga sekolah. Nah, kemudian itu ya Pak Sam ya. Nah, coba kalau dibaca dari kemarin, Pak Sam kan sudah membuat peta pemetaan. Aduh, ya Pak Sam, kita pelan-pelan saja ya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Jadi, melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, misalnya mau ada rapat dengan komite sekolah, itu bisa lewat Zoom meeting, Kak Sam. Zoom meeting, kemudian kalau ada pertemuan ya tidak boleh ramai-ramai, harus berkerumun tidak boleh. Tapi misalnya dengan 2-3 orang saja dulu boleh pertemuan kecil. Dan itu juga kita tidak memaksa. Kalau yang bersangkutan juga tidak bersedia datang berarti dirancang untuk pertemuan Zoom meeting komite-komitenya. Jadi wali murid itu Pak Sam, murid-murid baru, ada berapa Pak Sam murid barunya? 200? 198. 158. 158. 198. Hah? 198. 158? 199. 199. Itu kan sudah dibagi dalam kelas-kelas. Ya, Pak Sam? Iya, Bu. Nah, itu kan sudah dibagi per kelas ya, Pak Sam. Bisa saja nanti Sudah. masing di dalam MPLS kemarin harusnya per kelas itu sudah membuat pertemuan wali murid lewat Zoom meeting. Wali kelasnya atau pemegang timnya, tim MPLS itu kan ada yang megang gurunya, kelas Kartini itu dengan siapa gurunya. Jadi tidak boleh melupakan rapat dengan orang tuanya itu Pak Sam. Sudah ada rapat belum wali kelas atau kemarin tim MPLS dengan wali murid? Belum, Bu. Itu. Jadi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat Pak Sam ya. Tolong karena sudah ada tagihannya di sini, nanti saya minta laporannya Pak Sam bahwa sudah mengadakan rapat lewat Zoom meeting dengan wali murid. Nanti kan wali murid ini adalah sumber dari nanti kita membentuk komite. Jadi wali murid itu kita adakan tatap muka sama kita untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran di SMP 23, profil SMP 23, dan apa langkah-langkah SMP 23 dalam pembelajaran pandemi COVID ini. Seperti itu Pak Sam. Kemudian dari situ nanti kan kita bisa melihat 28, Bu. Halo? Lupa ya, Bu ya. 28. Bu. Oh iya, ya ampun lupa. Pantes Pak Samnya tersenyum ya. SMP 28. Itu Pak Sam dicatat Pak Sam ya. Jadi harus ada pertemuan pakai lewat Zoom meeting aja, nggak usah pertemuan langsung. Pertemuan langsung itu nanti kita melanggar PPKM lagi. Jadi lewat Zoom meeting tidak hadir semua nggak apa-apa. Misalnya dalam satu kelas itu muridnya 32, nanti yang hadir cuma 20 nggak apa-apa itu Pak Sam. Nanti kan lapor Bu, dari guru. Ya. boleh ini nggak sedikit
kemarin ketetapannya belum boleh dari komite dari apa MKKS, tapi minggu ini sudah boleh. Jadi emang kami belum bisa itu, kami belum boleh berhubungan dengan orang tua, apalagi membahas tentang yang lain-lain itu belum bisa karena belum. Tapi kemarin keputusan di MKKS kita sudah mulai boleh. Jadi emang minggu ini sudah mulai boleh, Bu. Jadi memang kemarin belum dilakukan. Oh, bukan Pak Sam. Ini bukan membahas masalah komite, bukan. Membahas kerjasama guru sama wali murid. Karena kan pembelajaran siswa kita harus melalui wali muridnya, melalui orang tua kan di masa pandemi. Nah, kalau masalah komite itu beda lagi. Bukan, Bu. Saya paham. Maksudnya kita memang kemarin belum boleh melakukan Zoom meeting dengan orang tua. Bukan membahas komite, karena membahas komite memang tidak boleh. Tapi sekarang sudah mulai boleh. Artinya gini, kemarin saya coba untuk tidak melakukan itu karena memang kita juga menggunakan share saja, share dengan apa namanya hasil kegiatan kita yang kita sampaikan ke orang tua bahwa misalnya kegiatan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa akan dilakukan secara daring dan sebagainya itu kita share, Bu. Emang ke orang tua melalui grup orang tua. Tapi kalau secara Zoom meeting sama orang tua memang kemarin belum boleh, Bu. Jadi gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah ada informasi, kita sudah boleh. Jadi emang insya Allah secepatnya kita lakukan. Tapi kalau untuk menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang harus kita lakukan, dari jam berapa sampai jam berapa, bagaimana teknisnya, itu sudah kita koordinasikan, baik ke orang tua juga dengan ke guru-guru kita. Jadi memang sudah salah satunya itu, seperti itu. Setiap guru wajib untuk melakukan sapa anak, senyum sapa itu sudah wajib. Gitu. Jadi itu sudah kita sampaikan dan orang tua pun sudah mengetahui itu. Tapi kalau Zoom-nya memang belum, Bu. Terkait dengan kemarin kebijakan dari MKKS itu seperti itu. Karena takutnya indikasinya kalau kita melakukan Zoom dengan orang tua itu ribut, sangkainnya mau ngomongin komite, makanya kemarin dilarang, belum boleh dulu gitu. Tapi kalau minggu ini sudah ada kebijakan itu emang boleh, sudah mulai boleh. Kita harus berkoordinasi dengan ketua komite dulu, izin, baru bisa ke guru-guru, orang tua, walaupun belum membahas tentang komite, gitu. Itu kemarin itu takutnya diindikasikan ribut tentang komite, gitu. Makanya belum boleh kemarin, Bu. Itu sampai ke jahit pakaian pun kita belum berani, Bu, karena emang kemarin dilarang benar yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu, apalagi Zoom dengan orang tua itu belum boleh, Bu. Jadi kemarin memang kita share saja bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan dan sebagainya itu melalui grup wali kelas dengan orang tua dan anak-anak itu, Bu. Insya Allah secepatnya kita lakukan karena memang sudah kemarin sudah diinformasikan sudah mulai boleh. Terima kasih, Bu. Oh iya. Jadi kan ini saya ulang kembali Pak Sam ya. Kepala Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Jadi kalau dari niat pertama kita untuk melaksanakan sosialisasi itu kan isinya bisa kita utarakan duluan untuk pembelajaran. Kalau memang kata Pak Samsuri itu sudah melalui sosialisasinya, sudah melalui share saja ke wali murid. Nah, sekarang berarti setiap wali kelas itu punya grup wali murid, bukan grup siswa. Jadi Ada. iya, Ada, jadi Bu. khusus grup wali murid Pak Sam. Ada, Bu, Ada, ada, Bu. Bu. Udah, Ada. grup wali murid dengan grup Setiap wali siswa. kelas itu punya dua grupnya. Dia punya grup wali murid, khusus wali murid semua. Kemudian punya Iya, grup siswa, ada, Bu. khusus siswa. Sudah ada, Bu. Ya, Memang sudah sudah ada. ada. Nah, itu bagus kalau sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini kan kalau saya meminta data, misalnya ini kan data harus konkret ya. Nah, bukti bahwa memang sudah ada grup wali murid atau grup siswa, grup wali murid saja karena di sini berhubungan dengan komite. Apakah sekolah bisa menyiapkan
dalam bentuk absen, bahwa apa yang disampaikan ke sekolah, ke wali murid itu sudah tersampaikan. Mungkin bisa buktinya dalam bentuk absen Google Form, Pak Sam, ya. Bukti bahwa memang sosialisasi yang kita sampaikan itu sampai ke wali murid tersebut. Wali muridnya sudah mengadakan absen, bisa lewat form atau lewat Google. Itu bisa ada buktinya. Nah, nanti kalau memang sudah ada, itu bisa di-share ke saya. Nanti ini baru bisa checklist dianya Pak Sam, ya. Seperti itu Pak Sam. Jadi Ya Bu, sebenarnya gini Bu, ya, kalau di grup wali murid emang biasanya itu kita share di situ kan mereka nanti akan komen Bu. Sebenarnya kalau kita screenshot juga kita tempel di itu kan bisa Bu. Kita tempel di Word, kemudian kita share ke Ibu juga bisa. Hasil dari screenshot. bisa saja berarti bukti ke saya itu screenshot sharingnya ya Pak ya. Ya Bu. Kalau Ya. misalnya tanggal berapa di share ke wali murid, materinya apa, nanti tolong screenshot ke saya, bisa bahwa itu memang sudah Ya Bu. tersampaikan Ya Bu. grup wali muridnya ya Pak Sam ya. Ya Iya, Bu. jadi kalau ini kan saya cuma minta untuk kelas 7 saja Pak Sam. Kelas 7 misalnya ada, kalau 190 berarti 6 kelas ya? Apa 7 kelas Pak Sam? 6 ya? Kita ada 7 kelas Bu. Nah, jadi ada 7 laporan bahwa wali kelas sudah menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan ke sekolah dalam bentuk sosialisasi pembelajaran anaknya. Nanti tolong di screenshot 7 ya Pak Sam ya. Dikirim berupa foto juga Ya nggak Bu. apa-apa. Ya, nah ini yang nomor 6 ya Pak Ya. Sam. Kemudian tadi 7 sekarang, Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis ketentuan atau kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Melakukan analisis ketentuan atau kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Di sini yaitu Ibu Nirhalima Sipahutar itu RSN kena mana tadi? Ini bagian kedua ya, efektivitas pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di Satuan Pendidikan, yaitu nomor 7, Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis ketentuan atau kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi di sini Pak Sam punya, yaitu melakukan analisis ketentuan atau kebijakan apa saja yang memang harus dilakukan di pembelajaran masa pandemi ini. Sekolah itu mungkin sudah punya petunjuknya Pak Sam, bahwa guru-guru harus begini, dalam surat mungkin sudah bentuk surat. Itu nanti, jadi saya ini memang harus datang. Tapi kan kalau kita kondisi pandemi seperti ini, makanya saya minta upload saja atau kirimkan ke saya secara japri ya Pak Sam ya. Nah ini, nanti Pak Sam bilang, oh Bu ini bukti fisik untuk bagian B yaitu nomor 7. Bukti fisik bagian A yaitu nomor 6. Seperti itu Pak Sam ya. Kemudian nomor 8, Kepala Satuan Pendidikan melakukan analisis sumber daya sekolah. Peserta didiknya berapa, kemudian pendidiknya berapa, tenaga kependidikannya, sarana pendukungnya, dan komponen lain yang relevan yang memang diperlukan di saat pembelajaran PJJ ini, Pak Sam. Jadi dalam pembelajaran PJJ ini apa aja yang sudah dilakukan dengan alat-alat apa, misalnya komputernya terpakai sekian karena ada guru pelajaran di sekolah dan sebagainya. Kalau HP sudah punya masing-masing, seperti itu Pak Sam ya. Jadi dalam bentuk laporan ini Pak Sam. Jadi nanti nomor 8 bagian B. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan membuat rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan atau RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarpras sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Nah, nanti memang ini namanya RKAS Pak Sam ya. Tapi RKAS yang ini saja yang memang sekarang yang dikeluarkan pada saat pandemi ini, yaitu terutama dalam
Sarpra, sanitasi kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Jadi laporannya seperti tadi, laporan mengadakan kerjasama dengan UKS. Nah, atau mengambil salah satu perawat dari UKS atau susternya. Itu semua dirancang dan disebutkan di dalam RKAS sekolah itu Pak Sam. Jadi buatlah RKAS yang memang pengembangan, bukan RKAS yang dulu yang memang sekarang banyak yang tidak kita gunakan. Tapi untuk penambahan kan banyak pembelian sanitasi dan sebagainya, dari sekolah itu punya kewenangan sendiri. Nah, kemudian nomor 10, ini kan harus ada laporannya Pak Sam ya. Jadi nanti RKAS Ada Bu, itu di RKAS sudah jelas pembelian sanitasi dan ya, sebagainya semua ada Bu. ya. Ada. Misalnya mau dikirim ke saya lewat Japri nggak apa-apa. Itu atau Ya memang Bu. difotokopikan di bagian yang memang perubahan pengembangannya ini juga nggak apa-apa. Kemudian kepala Ya di satuan bagiannya pendidikan sanitasi. membentuk satuan tugas yang dapat melibatkan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Jadi bentuk satuan tugas yang dapat melibatkan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Jadi di dalam masa COVID ini kita harus punya satuan tugas. Nah, bukan guru ya, tapi di sini yang melibatkan orang tua. Makanya tadi kata saya, memang harus ada kita berhubungan erat sama wali murid itu ada. Jadi kalau memang dilarang-larang, mungkin larangannya bukan dalam bentuk sosialisasi pembelajaran anaknya Pak Sam ya. Jadi kalau MKKS melarang-larang itu nggak mungkin ya melarang-larang karena kita memang tidak bisa lepas dari wali murid sekarang ya. Kita minta bantu. Jadi wali murid itu mitra mengajar. Ya. Nah itu jadi kalau memang sudah dibentuk satuan tugas nanti SK-nya mungkin ya di dalamnya itu siapa aja yang terlibat itu bisa berupa atau nggak berupa SK juga nggak apa-apa, tapi ada tertulis itu Pak Sam ya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan menetapkan kurikulum yang diberlakukan dalam pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini yang kemarin kurikulum ya, yaitu dapat berkoordinasi dengan pengawas dan atau dinas pendidikan. Inilah nanti poin yang kurikulum yang kemarin kita bahas, Pak, karena kita harus melakukan pengembangan dan revisi kurikulum sesuai kondisi. Jadi kalau kurikulumnya sudah sempurna betul, tapi kan digunakan tidak kondisi pandemi. Nah, yang kondisi pandemi itu yang mana? Seperti itu maksudnya kemarin Pak Sam. Jadi di sini kurikulum ya Pak Sam ya, satu ini kurikulum, kemudian tadi RKAS ya. Kemudian nomor 12, Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengaturan rombongan belajar dan penjadwalan pembelajaran. Nah, di uploadan kemarin saya sudah minta sebenarnya ya mengupload pengaturan rombongan belajar, cuman belum ada Pak Sam sepertinya ya. Nanti disusulkan pengaturan rombongan belajar, yaitu seperti jadwal. Jadi jadwal di SMP 28 itu sehari berapa pembelajaran, pembagiannya bagaimana, karena jadwalnya tidak seperti dalam kondisi normal. Jadi jadwal yang kondisi sekarang ya Pak Sam ya. Nah itu Bu, jadwalnya ya. sebenarnya di kurikulum sudah ada, kan lagi revisi, itu di jadwal di kurikulum sudah ada, semuanya sudah ada. Nanti satu kesatuan di kurikulum itu Bu, di revisi kurikulum, kan lagi direvisi. Iya, kan dengan saya belum ada. Ya. Kemarin sudah Bu, tapi mungkin lagi direvisi aja, kan kemarin sudah kita kirim. Tapi Ibu minta revisi bagian-bagian tertentu. Sebenarnya di situ di kurikulum itu sudah ada jadwal-jadwalnya. Tapi nanti kita perbaiki lagi karena memang ada perubahan sedikit di sini, ada perubahan sedikit. Ada perubahan terkait dengan pembelajaran anti korupsi. Nanti kita rubah lagi, kita masukkan lagi di kurikulumnya. Iya, sepertinya kemarin itu yang saya lihat jadwalnya itu yang masih seperti jadwal normal Pak Sam. Kan sekarang kita paling 2 pelajaran satu hari. Bukan, ada kok Bu, 3 jam sehari Bu kita Bu, ada kok Bu. Kemarin itu ada 2. Coba nanti kita kalau emang belum ada kita masukkan lagi. Iya, Kemarin itu saya lihat itu masih yang ada yang normal. per 1 hari 3.
1 hari 3 ya? Bisa ya? Iya, 3 bisa, Bu. 3. Tapi kita ini di masa pandemi cuma 2, Pak. Karena kan tergantung sarprasnya juga. Kalau memang sarprasnya memadai ya, tapi kan nggak mungkin 3 itu, Pak. 2 aja. Nah, itu yang saya minta itu 2 saja 1 hari, Pak. 2 pelajaran. Karena tidak Nanti mungkin. saya koordinasi lagi, Bu. Saya Iya. coba cek dulu. Karena Mhm. kemarin sih contoh dari MKKS juga 3 loh, Bu. Coba dibuat 2 dulu, Pak ya. Akan lebih sederhana dan akan lebih maksimal nanti menata anaknya. Karena ini masa pandemi ya, Pak ya. Kemudian kalau 3 itu Karena jadwalnya dari jam setengah 8 Kadang-kadang sampai kita jam lupa 12. sih, Yul. Udah tahu Bu, nanti di sini Bu diklik, Puspa, tapi mohon lupa maaf. ini nih. Lemot Jadwalnya itu sekarang dari jam lewat setengah ini. 8 sampai jam setengah 12 loh, Bu. Sampai jam 12. Kalau 2 pelajaran itu enggak ini. Ya itunya Jadi itu emang diklik di kemarin udah atasnya modenya itu diklik. dibahas. Itu bisa 3 Winci, mata pelajaran. suaranya Tapi nggak apa-apa, Winci. nanti kita coba koordinasi lagi. Ini tadi aja udah. dicoba-coba klik, Nanti tinggal kalau klik memang bawah nggak bisa klik Speakernya atas. Winci. Enggak. Winci, matiin itu saja Itu suaranya udah kedengeran. dikasih tahu juga sih sama teman. yang Ya, oh. normalnya itu 2, Pak ya. Iya, aduh, pusing. Kita tidak menginginkan padat, tapi kita inginkan kualitas. Jadi kuantitas kalau 3 Ini itu sampai jam 11-an ini, kuantitas. Yul. Jadi kita sekarang Sampai jam 11. mengutamakan kualitas pembelajaran siswa itu Apa sendiri. GB? Bu Ini Inci, sepuasnya tolong Dari apa jam GB? dari jam setengah 8, kemudian sampai setengah 10, Nggak masuk dari jam sebulan 10 itu sampai jam 12. habis Itu berapa akan gitu lebih nggak gitu, Kak, ya? bagus sepertinya. Sebulan itu sepuasnya langganan sekian gitu. Bu Inci, Dipakai nggak dipakai suaranya pokoknya Bu sekian Inci. gitu ya. Aduh, Bu Inci ngobrol. Nanti lah. Berapa ini? Yang ngobrol, matiin dulu itu yang ngobrol. Ya, matiin Bu Inci, speakernya. Bu Inci, speakernya Bu Inci. Itu berarti kan tidak menyimak obrolan. Nah, jadi inilah kita biasakan rapat Zoom meeting. Bagaimana nanti kalau Zoom meeting sama siswanya ya. Sekarang Zoom meeting kita untuk membahas tugas-tugas kita selanjutnya. Yaitu ya Bapak Ibu ya tolong diperhatikan Pak Samsuri. Karena sekolah ini tidak akan bisa selesai dengan Pak Samsuri sendiri. Pak Samsuri akan bisa melakukan tugasnya dengan baik di sekolah ini jika dibantu sama guru-guru juga. Makanya saya sekarang minta rapatnya sama guru-guru. Tidak akan bisa Pak Samsuri melakukan sendiri tanpa ada kerjasama dari guru-guru. Tapi kalau guru-guru cuek, kasihan Pak Samsurinya nanti, ya. Semuanya harus Pak Samsuri, termasuk mengajar di kelas nanti harus Pak Samsuri karena guru-gurunya tidak peduli. Alasannya masa pandemi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolonglah Pak Samsuri dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini untuk bekerja sama, berkolaborasi. Nah, saya lihat Pak Samsuri itu sekarang mungkin karena masih baru masuk ke dunia yang baru Pak ya, dari bulan Maret, kemudian baru 5 bulan sampai Agustus ini. Jadi kalau guru-gurunya tidak mau berkolaborasi, nanti Pak Samsuri bingung sendiri, sedangkan dia kan berada di tempat yang baru. Bapak Ibu guru yang sudah lama di sekolah ini, segala kondisinya mungkin sudah menguasai. Nah, bagaimana kalau Pak Samsuri juga dikasih masukan-masukan? Jadi kalau sedang rapat seperti ini, mohonlah diperhatikan. Pak, apa kesulitan dari Pak Samsuri? Yaitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Rosdianti tolong. Iya, teman-temannya juga dikasih Ya, Bu. perhatian ya. Jangan nanti kalau kondisi pandemi harus tidak memperhatikan lagi pembelajaran. Kalau Pak Samsuri sendiri memikirkan satu sekolah ini tanpa ada bantuan guru, itu nggak akan mungkin sempurna nanti ya Ibu Rosdianti ya. Tolong sampaikan ke kawan-kawannya. Seperti ini kita rapat, Ya, ada Bu. bicara Ya. sendiri. Ya, di sini saya sampaikan ini supaya guru-guru tahu semua apa sih yang harus disiapkan sekolah di masa pandemi. Nah, jadi ini bukan tanggung jawab Pak Samsuri sendiri. Guru-guru juga harus ambil ini ambil jatahnya istilahnya ya. Nah, kemudian di sini ya sampai mana tadi Pak Samsuri sampai
sampai 12 rombongan itu, Bu, belajar. 12, Bu. Ya, rombongan Iya. belajar mungkin nanti ada di kurikulum, saya lihat dulu karena saya menginstruksikannya 2. Karena kalau 3 itu tidak akan maksimal nanti memberikan dengan siswanya. Karena kalau misalnya pembelajaran yang 3 itu nanti apalagi kalau guru itu nanti setiap pembelajaran ada tugas. Alangkah kasihannya orang tuanya satu siswa 3 tugasnya. Ini siswa itu membantu Bapak Ibu ya. Jadi kita memikirkan juga orang tuanya. Makanya orang tua sama guru itu harus ada komunikasi. Kemudian 13, Kepala Satuan Pendidikan menerbitkan SK pembagian tugas guru. Ini sudah ada ya mungkin ya. SK pembagian tugasnya sudah. Pak Samsuri kemana tadi? Sudah, Bu. SK pembagian tugasnya harus ada ya Pak. Nah, Ya, kemudian Bu, gimana nggak ada? Bu, pasti ada, Bu. ya, iya itu. Saya kan Ya. nggak di sana. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan melibatkan orang tua peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Melibatkan orang tua peserta didik. Nah, inilah tadi kata saya pertemuan dalam rangka melibatkan ya orang tua peserta didik Pak Sam. Jadi tidak ada kewenangan dari MKKS untuk melarang itu. Apapun pertemuan yang dibuat oleh sekolah dengan wali murid, tidak ada wewenang MKKS untuk melarang. Kalau tujuannya ini dalam rangka melibatkan orang tua dalam pembelajaran, ya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan memantau dan mengembangkan keadaan psikososial guru. Nah, jadi perhatian ke guru itu juga ya, termasuk tadi pemetaan. Pemetaan itu salah satu perhatian dengan kondisi guru-gurunya agar siap menjalankan pembelajaran. Jadi kalau gurunya sudah ada penyakitnya, berarti diberi tugas yang memang tidak terlalu berat. Kemudian 16, Satuan Pendidikan melakukan refleksi pembelajaran dan memiliki rencana tindak perbaikan. Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi ini evaluasi dari Pak Samsuri sendiri. Kalau misalnya mau supervisi nanti itu ada dari saya, nanti saya kirimkan, tapi sekarang belum. Jadi evaluasi dulu oleh Pak Samsuri, yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Jadi kan bisa terlihat guru-gurunya itu. Karena ini pandemi dan menggunakan aplikasi dan dari rumah, berarti pemantauan Pak Samsuri yang harus dikencengin, Pak. Pemantauan lewat mana? Lewat laporan mereka. Nah, laporan mereka, kemudian laporan itu kan tidak harus langsung ke Pak Samsuri. Kan ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, ada humas. Itu Pak Sam ya. Ada sarpras ya. Jadi banyak Sudah yang dilakukan itu, Bu. ya Pak. Itu sudah dilakukan laporan per hari, laporan nanti mereka akan buat lagi laporan per minggu sudah, Bu. Ya, nanti kan nah itu disimpan nanti suatu saat saya ke sekolah. Ini kan berarti kan tagihan ya Pak ya, harus diadakan. Kemudian yang C yaitu pelibatan guru dalam merencanakan pelaksanaan, memberi umpan balik dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID. Jadi ini salah satu tugas kepala sekolah juga untuk memantau pelibatan guru dalam merencanakan, membuat RPP. Satuan Pendidikan memfasilitasi guru dalam menyusun RPP. Jadi walaupun pembelajaran pandemi, Pak Samsuri tetap meminta RPP-nya, Pak Sam. Jadi pembelajaran yang dia lakukan, walaupun seminggu itu cuma satu topik, tetap ada RPP itu Pak Sam ya. Jangan sampai lewat. Jadi guru ngajar-ngajar. Sudah Pak, udah dikirim, udah di-share Pak. Salam sapa. Itunya bukan, tapi ada materi yang disampaikan, walaupun itu bentuk karakter, itu ada di RPP. Itu Pak Sam ya. Jadi RPP, kemudian supervisi guru nih, tetap supervisi di dalam sekolah karena wewenangnya kepala sekolah untuk mensupervisi guru sekarang. Kalau pengawas itu bukan satu persatu Pak Sam, secara keseluruhan itu pengawas, tapi kalau satu persatu itu kepala sekolah. Jadi Satuan Pendidikan memberikan umpan balik berdasarkan hasil supervisi. Itu tugas kepala sekolah. Satuan Pendidikan mengembangkan rencana tindak pengembangan pembelajaran di masa pandemi. Jadi kalau ada pengembangan tindaknya difasilitasi dan tetap disupervisi. Jangan difasilitasi tapi nggak ada. Nanti mana tindak lanjutnya, mana hasilnya enggak. Nah kalau memang ada pengembangan silakan difasilitasi kepala sekolah tapi harus ada buktinya dari guru.
Nah, kemudian D, satuan pendidikan melibatkan orang tua dan komunitas. Jadi ini satuan pendidikan melibatkan orang tua dan komunitas. Itu Pak Samsuri. Jadi berkali-kali disebutkan harus ada kerjasama. Nah, satuan pendidikan melibatkan orang tua dalam perencanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi tolong sampaikan ke MKKS kalau memang melarang kita pertemuan atau dan sebagainya dengan wali murid yang tujuannya ini melibatkan dalam pembelajaran. Nah, apa dasarnya untuk melarang itu? Seperti itu, Pak Sam. Bu, Ya, Bu, ya. saya informasikan. Gini loh, Bu. Pembelajaran yang melibatkan orang tua kami sudah lakukan karena setiap guru memiliki grup orang tua. Jadi yang kemarin yang saya katakan tadi itu dilarang itu gini maksudnya, Bu. Memang sekarang ini kami belum boleh berhubungan dengan orang tua terlebih dahulu. Makanya kita disarankan untuk menggunakan share-share dulu, gitu loh Bu. Tujuannya supaya tidak terjadi salah paham. Karena kondisinya lagi seperti ini sekarang, gitu. Bukan dilarang disampaikan seperti itu dulu, tapi setelah itu kan dipersilakan. Jadi emang kemarin itu kami mengambil tekniknya itu untuk melibatkan orang tua kan bukan harus dengan Zoom, Bu. Bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan grup orang tua. Itu sudah kami lakukan. Yang saya sampaikan, kami memang belum melakukan Zoom. Karena ya itu disarankan untuk tidak melakukan Zoom terlebih dahulu, takutnya ada indikasi yang tidak baik. Itu. Jadi Bu, sebenarnya tugasnya sudah dilakukan, cuman memang belum melakukan Zoom. Bukan berarti kegiatan bersama orang tua untuk melibatkan orang tua dan pembelajaran itu dilarang, tidak Bu. Tidak sama sekali. Mohon jangan salah persepsi, maksud saya gitu Bu. Mohon maaf sampai saya harus menyampaikan itu lagi karena takutnya salah persepsi. Itu aja Bu. Ya, benar, bagus. Bagus. Nanti kan kalau di grup orang tua itu nanti ada keluhan, misalnya, aduh Ibu, anak saya ini nggak ada 3, berarti nggak bisa ikut Zoom meeting. Nah, kemudian di situ kan nanti ada konsultasi dan sebagainya. Pakai HP juga bagaimana saya bekerja, anaknya dipegangin HP, itu pun HP saya. Itu kan berarti nanti di grup orang tua itu kan banyak sekali keluhan. Nah, keluhan-keluhan ini kan ini harus diakomodasi dari sekolah. Nah, di situ akan terlihat keluhan-keluhan dari wali murid itu nanti harus kita akomodasi, Pak. Jangan cuma didengarkan. Jadi ada beberapa siswa yang Google Classroom-nya mungkin nggak dikerjakan terus. Itu kan nanti harus komunikasi kepada guru. Mungkin menurut Pak Samsuri ini bisa selesai dengan WA group, mungkin iya ya. Tapi maksud saya kalau memang ada wali murid yang memang bermasalah dan kompleks masalahnya, itu kita bisa menghubungi dia langsung bisa dan sebagainya. Mungkin kalau selama ini klinik sudah berjalan dengan baik, ya alhamdulillah ya nggak apa-apa. Namun ya pengertian dari menghubungi orang tua itu. Kalau saya konteksnya dalam rangka pelibatan pembelajaran. Jadi jangan takut karena memang ini sudah ditentukan dari kementerian bahwa memang pelibatan orang tua itu penting. Jadi kalau memang dianggap tidak ada kendala, ya mungkin bisa lolos pakai WA group saja ya nggak apa-apa. Tapi kan memang komunikasi guru sama orang tua itu nggak bisa putus, Pak Sam. Kalau memang nggak boleh Zoom meeting itu mungkin nggak ada larangan ya. Saya sampaikan lagi nggak ada larangan mau apapun bentuknya berhubungan sama wali murid. Mau ada sekolah yang mengadakan home visit, kunjungan ke rumah-rumah. Nah, kalau memang home visitnya ini memang sudah terprogram dan fasilitasi sekolah, itu diizinkan Pak Sam. Sekarang ada anak yang datang ke sekolah itu misalnya 5 orang diajarin sama satu guru, tapi di situ diprogramkan. Jadi nggak ada larangan-larangan untuk berhubungan. Nah, untuk mengadakan home visit itu sendiri kita harus meyakinkan orang tua. Anak itu tidak akan diizinkan kalau ke sekolah memang tidak ada kepentingan dan sebagainya. Nah, jadi hubungan dengan orang tua itu kita tidak boleh di-cut selagi dia dalam masalah pembelajaran. Itu saja. Jadi jangan Baik, Bu, boleh sedikit Bu? Ya. Boleh sedikit Bu? Ya. Ya, alhamdulillah kalau home visit emang sudah kami wajibkan Bu.
Jadi saya selalu mengingatkan guru-guru, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu anak-anak yang sudah berapa hari tidak online dan sebagainya itu berkoordinasi dengan wali kelas. Wali kelas berhubungan dengan BK. BK biasanya bersama wali kelas itu home visit, Bu. Kami sudah ada programnya. Jadi emang pembatasan yang Ibu sampaikan tadi, pembatasan untuk koordinasi sama orang tua itu tidak ada sama sekali. Cuman memang lagi ditahan kemarin saya bilang saya tidak melakukan Zoom sama orang tua, emang belum. Karena emang lagi ditahan karena takut ada prasangka yang tidak baik itu saja. Tapi kalau itu sudah berjalan kok, Bu. Insya Allah sudah berjalan. Berarti bukan, mohon maaf saya klarifikasi, bukan dibatasi, Bu. Mohon maaf, cuman memang kemarin belum kami lakukan saja. Gitu. Tapi kalau untuk home visit dan sebagainya, insya Allah emang situ sudah wajib dilakukan. Gitu, Bu. Ya, Ada buktinya kok, Bu. Ada surat dari kepala sekolah, ada surat dari orang tua yang mereka tanda tangani dan sebagainya. Itu kendalanya apa mereka, dan bahkan kita menyampaikan kepada, karena emang lagi tidak berjalan karena pandemi PPKM sekarang, nggak boleh ada yang ke sekolah gitu, cuman ada TU saja. Kalau ini selama ini kami menyampaikan jika ada anak-anak yang tidak bisa ikut Zoom atau apa, mereka difasilitasi di sekolah. Bahkan di RKAS kami akan mencoba untuk memberikan pengganti transport. Sebenarnya bukan apa-apa, cuma untuk pengganti transport kalau anak itu datang ke sekolah. Itu ada di RKAS kami juga ada. Jadi emang sudah diprogramkan kok, Bu, itu, Mbak. Itu ada buktinya, ada di RKAS juga sudah ada. Artinya kami memfasilitasi segala upaya untuk memaksimalkan semua yang berhubungan dengan peserta didik. Saya selalu mengingatkan di grup, bahkan 2 hari yang lewat kalau nggak salah saya mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, silakan berkoordinasi dengan wali kelas berkoordinasi BK, anak-anak yang terkendala dengan kegiatan pembelajaran. Itu tujuannya supaya ada tindak lanjut yang sudah kami programkan, itu, Bu. Karena semakin cepat ditindaklanjuti itu kan akan semakin baik. Artinya mohon dimengerti, Bu, bahwa kami tidak ada pembatasan untuk koordinasi dengan orang tua, tidak ada sama sekali. Cuman memang Zoom meetingnya emang belum kami lakukan. Itu saja, Bu. Ya. Ya, betul. Bagus Pak Samsuri ya. Berarti memang sudah ada kunjungan ke siswa, dan kunjungan juga harus persetujuan. Jangan-jangan nanti guru ke rumah tidak dibukain pintu sama wali murid karena mereka takut kan, bisa jadi. Kalau memang sudah oke lewat WA apa kita ke rumah boleh baru datang gitu Pak ya. Jadi harus persetujuan Ya, Bu, orang tua. Nanti gurunya ke sana ketakut tuh nggak dibukain. Dia juga nggak salah karena takut. Tapi kalau persetujuan mereka, nah baru kita kunjungan ke rumah. Dan siswa juga kalau memang ada orang tua yang dia tidak mengakses pakai HP atau laptop dan juga tidak mengizinkan anaknya berangkat ke sekolah. Nah, itu juga harus diantisipasi, Pak. Atau dikirimin file atau dikirimin print out dari modul-modul seperti itu Pak Sam ya. Bagus ya sudah. Sudah Jadi dilakukan, Bu. nah, misalnya kunjungan ke rumah, kemudian berarti sudah melakukan pemetaan siswa mana yang dikunjungi, siswa mana yang tidak dikunjungi. Itu harus ada data ya Pak ya, data catatan siswa yang dilayani dengan home visit, kemudian ada bukti fotonya. Kalau memang ya itu belum, Bu. Nah, Belum itu buktinya. nanti ditata Pak. Jadi Datanya, bukti ya. data siswanya, kendalanya apa, alamatnya di mana, kemudian ada foto kunjungan gurunya. Itu Pak Samsuri harus simpan dan itu sebagai bukti Pak. Siap, Bu. Siap. Kan ya, jangan lupa itu Pak. Nah, jadi poin-poin di sini nanti tolong dipelajari lagi Pak Sam. Kemudian yang terakhir yaitu Satuan Pendidikan melakukan refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di Satuan Pendidikan, rekomendasi dan laporan perbaikan. Jadi di sini kepala sekolah tidak hanya menerima laporan, tapi merefleksi mana yang gurunya memang melaksanakan akan terlihat dari laporan dia. Nah, yang ini bisa Bapak panggil misalnya ada sesuatu yang ibu ini ternyata buat-buat saja, buktinya nggak ada. Itu Bapak bisa klarifikasi dengan gurunya, karena Bapak berhak untuk melakukan perbaikan dan refleksi tersebut ya Pak Sam ya. Siap. Ya, sebelum nanti kalau laporan ke pengawas, Bu begini-begini, tapi Pak Sam dulu yang melakukan, seperti itu Pak Sam. Kalau kita nerima secara umum global, kalau Pak Sam kan satu persatu guru yang dihadapi, seperti itu. Baik, siap, Bu. Ya.
Nah, kemudian Kemarin satu Bu, boleh laporan dikit Bu. Kemarin sih yang sudah kita buat itu baru wali kelas Ibu. Jadi tiap minggu itu wali kelas sudah laporan ke kita. Jadi ada buktinya, jadi pegang Bu Ros, ada Ibu Ros ya. Nah, mungkin nanti, tapi kemarin emang kesalahan saya belum supervisi untuk semuanya. Jadi insya Allah format yang kemarin kita kasih untuk wali kelas, itu akan kita kasih untuk semua guru. ya. Insya Allah itu akan dimaksimalkan Bu. Terima kasih. Benar. Karena mau tidak mau nanti itu diperlukan itu Pak ya, data itu. Nah, kemudian Satuan Pendidikan membuat dokumen rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran di masa COVID secara berkala berdasarkan hasil evaluasi. Jadi kalau sudah direfleksi, perbaikan, kemudian dievaluasi, nanti harus ada tindak lanjut Pak Sam. Tindak lanjut di sini ya, ini harus dibicarakan sama komponen-komponen di sekolah, waka-waka, kemudian tim-tim, kemudian nanti sama pengawas, bahkan kalau memang tindak lanjutnya dalam bentuk besar bisa ke dinas langsung, ke Kadis, seperti itu Pak Sam. Ya tindak lanjut ini perbaikan apa kekurangan gurunya, kekurangan dalam IHT misalnya, ya berarti harus mengadakan workshop IHT. Itu tindak lanjut dari sekolah itu ya. Misalnya mau daring atau mau luring itu bisa IHT daring, IHT luring, atau kekurangan gurunya dalam menyiapkan RPP, kekurangan gurunya dalam membuat penilaian ke siswanya, atau kekurangan gurunya dalam asesmen nasional. AKM, survei karakter, survei lingkungan, itu adalah bentuk rekomendasi dari kepala sekolah yang nanti akan lanjut ke pengawas, seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi ini sudah sampai terakhir. Mudah-mudahan nanti iya semua ini Pak Sam. Kalau sudah iya semua, itu hebat sekali Pak Samnya ya. Memang guru penggerak ya, guru penggerak dari SMP Negeri 28, mudah-mudahan itu harapannya. Nah, jadi Pak Sam, tolong dibaca ini. Saya kirim udah sebulan yang lalu, saking sibuknya ini ya, guru penggerak ini. Tolong dibaca. Kemudian minta bantu pada semua yang ada di sekolah. Tidak harus Pak Sam sendiri yang menyelesaikan ini Pak Sam. Coba di ini tugas-tugasnya itu didelegasikan ke memang yang berwenang atau sanggup melakukannya, seperti itu Pak Sam ya. Jadi ini saya tutup lagi share screen-nya. Nah, kita ketemu lagi ya. Nah, ini. Nah, alhamdulillah tadi sudah dibahas dengan Pak Samsuri dan guru-guru sudah mendengar semua mungkin ya. Apa yang harus disiapkan sekolah dalam pembelajaran di pandemi ini. Yang puncaknya memang Pak Samsuri, tapi Pak Samsuri ini sebagai komando dia ya, komando dan supervisor. Jadi yang menjadi subjeknya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, inti-intinya tadi yang harus dipersiapkan Pak Samsuri, yaitu poin-poinnya sudah tadi dijelaskan, mungkin Bapak Ibu semua sudah mendengar. Oh ini memang, jadi pembelajaran kita itu tidak lewat-lewat saja, walaupun ini PPKM, itu tetap ada bukti Bapak Ibu ya, tolong serahkanlah ke sekolah, ke wakil kepala sekolah. Jadi nanti Pak Samsuri akan mendelegasikan wakil mana yang menata ini, wakil mana yang mengumpulkan data ini. Data itu harus ada semua Pak Samsuri ya, terutama laporan setiap guru setiap mata pelajaran. Laporan guru ada sendiri, laporan guru mata pelajaran ada sendiri Pak Sam. Laporan ada sendiri ya. Jadi laporan wali kelas ada, laporan dari guru mata pelajaran ada juga Pak Sam. Kemudian laporan dari program-program seperti home visit itu juga harus lengkap. Jadi kita bukan cuma ngomong, tapi ada bukti yang kita perlihatkan seandainya nanti ada pemantauan. Seperti itu Pak Sam ya. Nanti karena saya sebagai pengawas SMP Negeri 28, seandainya nanti yang memantau itu silang, bukan saya dari struktural dinas atau dari pengawas yang lain. Siapa pengawasnya? Nanti saya, Bu Puspa, kenapa tidak ada sosialisasi ya tentang persiapan-persiapan data-data pembelajaran. Nah, jadi saya juga yang salah ya. Makanya saya mungkin Pak Samsuri menganggap saya, ibu ini kok maunya banyak benar. Bukan dari saya. Dan memang itu instrumennya itu dari pusat Pak Sam. Instrumen ini ya, Bu, siap. Ya dari pusat dan kita menyampaikan.
Ya itulah yang harus dilakukan sekolah. Jadi mohon Bapak-Bapak Ibu ya dibantu Pak Samsuri kerjasama. Kalau kita menanamkan keterampilan abad 21 pada siswa, yaitu keterampilan abad 21 yaitu berkolaborasi, kemudian berkomunikasi, kemudian siswa harus kreatif, kemudian siswa harus kritis. Itu 4 poin, yaitu yang dinamakan dengan 4C ya, dari keterampilan abad 21. Sebelum kita menyampaikan ke siswa, guru-guru kita ini juga harus sudah memiliki keterampilan tersebut. Terutama kolaborasi, kerjasama. Guru harus saling kerjasama. Kemudian komunikasi, guru harus bisa memfasilitasi siswa. Kemudian berbicara dengan siswa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Karena kita ini panutan ya. Guru itu lebih diturut sama siswanya daripada orang tuanya. Kalau gurunya ngomong A, orang tuanya ngomong B, dia akan kata guru seperti ini. Nah, jadi mohonlah Bapak Ibu ya, komunikasi yang bagus, kemudian kolaborasi, kreatif juga gurunya, apalagi pandemi kreatif. Karena kita ini untuk menghadapi IT, yaitu teknologi, bukan cuma masa pandemi. Setelah masa pandemi juga, kita tetap memerlukan teknologi. Jadi teknologi tetap kita pakai setelah pandemi nanti. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai dan kemampuan kita di dalam teknologi nanti akan bisa lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan capek lah, ntar lagi pandemi selesai, sudahlah untuk apa belajar laptop. Enggak, tetap aja kita pakai. Kebenaran ini masa pandemi dan memang diperlukan sekali. Nanti tetap dipakai walaupun nggak pandemi tetap. Kalau kita tidak mau mengerti teknologi, nah itu nanti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang belanja saja pakai teknologi, ya. Belanja pakai HP, pakai aplikasi. Nah, jadi mau tidak mau guru-guru semua harus melek teknologi. Itu ya. Sekarang sudah ada 2, Pak Samsuri dan Bu Septriani, kemudian Bapak Ibu yang lain, yang waka-wakanya juga itu ya nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada sarananya. Utarakan ke Pak Samsuri, Pak saya nggak punya laptop, nggak punya komputer, silakan kerja di sekolah. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Menyampaikan pembelajaran dari sekolah. Kalau selesai PPKM nanti pakai komputer sekolah, pakai laptop sekolah, itu memang dianjurkan. Pak Samsuri kalau mau dipakai nggak bagus, tolong perbaiki Pak Samsuri, difasilitasi ya. Ya Bu, siap. Ya, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan hari ini mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi dengan yang lain. Nanti kita jadwal lagi Pak Sam, pertemuan selanjutnya yang memang bahasanya memang mendukung pembelajaran kita untuk mungkin untuk pertemuan ini sampai di pembahasan pemantauan dulu Pak Sam ya. Yang untuk kurikulum kemarin sudah poin-poinnya sudah saya kasih Pak Sam sama instrumennya. Tolong dilihat saja di situ. Tolong perbaiki dan saya minta kirimannya yang sudah jadi Pak Sam ya. Nanti baru di print. Kalau baru di print baru ditanda tangan ke bagian kurikulum. Jadi kalau Pak silakan di print. Ya, insya Allah hari Sabtu saya kirim revisinya ya Bu ya, hari Sabtu. Ya, karena besok kami kerja kembali untuk merevisi. Jadi insya Allah setelah hari Jumat kita bisa kirim ke Ibu. Hari Sabtu kita kirim yang sudah Ibu minta perbaiki kemarin. Sekarang lagi proses, besok kita kumpul lagi sama Jumat Bu. Ya Pak Sam. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan hari ini ya akan bermanfaat buat pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Pak Samsuri ya. Tetap semangat Bapak Ibu juga, tetap semangat dan tetap semangat dan bahagia karena bahagia katanya meningkatkan imun ya. Dalam masa Covid-19 ini kalau kita tidak bahagia, tidak senang, hatinya sedih, itu Covid-nya itu mudah menyerang. Jadi tidak usah memikirkan yang tidak-tidak, pokoknya apa yang ada sekarang lakukan, apa yang ada misalnya
seperti di rumah, seadanya saja. Jadi tidak usah mikir yang lain-lain. Jadi kita tetap bahagia. Kalau nggak ada yang bisa dinyanyi-nyanyi saja boleh. Atau ngaji yang lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Nah, jadi Pak Samsuri, mungkin pertemuan hari ini ya cukup sampai itu saja pemantauan tadi ya Pak ya. Karena Iya, mungkin Bu, siap. ibu-ibu guru juga tadi dari pembelajaran dilanjutkan dengan Zoom meeting sama saya, mungkin sudah capek juga, banyak urusan lain ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dijadwalkan lagi. Saya dengan Pak Samsuri nanti akan menjadwal lagi. Pak Samsuri kalau 2 minggu dari sekarang bisa tidak Zoom meeting lagi? Bisa, Bu. Nanti kita jadwalkan, tolong Pak Samsuri dikoordinir kawan-kawannya supaya kita bisa pertemuan seperti ini lagi. Dan Ya, Bu. akan membahas masalah. Mungkin sekarang saya beri waktu saja 1 atau 2 guru yang mau bertanya tentang kondisi-kondisi yang dihadapi selama pembelajaran di semester ganjil ini. Boleh ya Pak Sam ya? Silakan, Bu, silakan, Bu, silakan, Bu. Seandainya ada dari Bu Yun, apa? Bu Yun? Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa ini? Bu? Saya Ibu Rosdianti, Bu. Bu Rosdianti. Oh iya, silakan Bu Rosdianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Bu, saya kebetulan memang saya kemarin itu habis sakit, Bu. Jadi saya lebih kurang 2 minggu lebih, Bu, saya nggak sekolah. Saya juga belum ketemu dengan Bapak juga. Kemarin saya ke sekolah. 3 minggu. Iya, 3 minggu, Ibu. Pak. Ya. Saya kemarin ke sekolah, Pak, sampai jam 11:30 memang saya ke sekolah tapi nggak ketemu Bapak. Nah, di sini Pak saya mau menyampaikan, Pak. Kemarin kan saya lihat kan Bapak kan nge-share ke saya, sekalian ada Ibu Puspa juga, Bu ya, sebagai pembina kami. Nah, kemarin itu kan Bapak kepala sekolah nge-share ke saya mengenai pelajaran anti korupsi, Pak. Ya. Nah, kemarin memang waktu perwali pertama itu kan katanya anti korupsi diampu oleh guru BK. Nah, tadinya kami siap, Bu. Kami akan menyisipkan itu kan termasuk karakter ya, Bu ya, anti korupsi itu. Nah, tetapi kemarin ada kiriman lagi dari Bapak itu anti korupsi itu dimasukkan untuk mulok, Bu. Jadi kami itu mengajarnya istilah selain BK, kami juga wajib mengajar mulok. Nah, muloknya yaitu anti korupsi. Nah, tetapi kemarin pada tanggal 28 memang masalah ini, Bu, sudah bicarakan di grup BK itu, Bu, tiap hari saya walaupun saya di rumah, saya tetap mengikuti di grup BK itu percakapan teman-teman. Nah, saya lihat, nah alhamdulillah keluhan teman-teman itu disampaikan mungkin oleh Ketua MKKS yaitu disampaikan, dan juga kami ngeluh juga dengan pembina kami, Bu BK, pembina BK kami yaitu Ibu Nurhayati, dan ketua BK-nya juga yaitu Ibu Rohaida, kepala sekolah SMP 41 kalau nggak salah, Bu ya. Nah, alhamdulillah mengenai itu Ibu Maya, Ibu. SMP 41 Ibu Maya. 43 kayaknya, Bu. Ibu Rohaida, maaf, Bu. Nah, terus setelah itu, Bu ya, alhamdulillah setelah tanggal 28 Juli kemarin keluhan-keluhan kami dari guru BK, seluruh guru BK di Bandar Lampung terkabul, Bu. Jadi untuk anti korupsi itu bukan kami yang mengampu untuk kepada siswa, tapi dimasukkan ke guru PPKN. Penilaiannya itu bukan kami dari guru BK. Nah, mudah-mudahan ya Pak Samsuri juga sudah menerima share dari MKKS, karena saya lihat, Bu ya, di ini Pak Samsuri ya, saya lihat di grup BK itu sudah ada share dari MKKS, di-sharekan ke kepala sekolah, tapi nggak tahu Bapak udah baca apa belum. Nah, kami sebagai guru BK ya alhamdulillah, Bu. Tadinya kami itu mengajar, tugas kami kan sebenarnya BK. Tentang perubahan BK. Udah dibuka ya, Bu, Pak ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Memang jadwal juga sudah dirubah. Jadi memang lagi ada perubahan jadwal. Nanti begitu jadwal sudah selesai akan disampaikan ke Ibu sama teman-teman. Karena memang itu kemarin MKKS salah share. Jadi yang di-share terakhir itu adalah yang benar. Yang pertama di-share-nya tentang BK, tapi begitu dibuka lagi ya seperti itu. Ternyata emang mereka salah share yang harus mengajar PPKN.
tindak lanjut dari itu, saya kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal lagi merubah jadwal baik untuk di Dapodik maupun yang di PJJ. Karena kalau di Dapodik nggak dirubah, itu justru tengah-tengahnya kosong. Makanya lagi dirubah. Mungkin kesalahan saya lupa secepatnya informasi ke Ibu. Karena tujuan saya begitu jadwal selesai, baru saya informasikan ke Ibu. Gitu. Karena kalau sekarang langsung dirubah, takutnya guru PPKN belum siap, akhirnya kosong gitu. Tapi insya Allah ini minggu depan hari Senin itu sudah berubah, Bu. Jadwalnya sudah berubah, Dapodik juga sudah berubah. Jadi tidak ada masalah. Ya, terima kasih Pak. Saya juga kemarin Pak sempat ketemu dengan Pak Sepri. Saya sudah menyampaikan juga ke Pak Sepri, Pak. Dia bilang ya memang itu sebenarnya anti korupsi itu memang lebih pasnya di PPKN. Tapi saya juga kaget Yan, katanya kenapa kok tiba-tiba guru BK yang mengampu itu. Nah kami kan nggak ngerti ya Pak tadinya. Tapi kami tadinya akan berusaha untuk menyampaikan, menyisipkan pada waktu kami memberikan materi BK. Nah tapi begitu ada diberitahukan itu mulok, masuk ke istilahnya penilaiannya ke mulok. Jadi kami guru BK itu agak-agak gimana ya Bu ya Pak ya, agak keberatan. Nah tapi kalau disisipkan untuk karakter di BK, kami monggo-monggo aja siap guru BK. Tapi kalau untuk memberikan penilaian untuk ke mulok, nah kami sebagai guru BK agak keberatan. Makanya kami akhirnya di grup BK itu tadinya menyampaikan, oh berarti kita sebagai guru BK ganti sebagai guru anti korupsi. Nah itu ribut Bu di istilahnya Pak di grup BK itu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada penyampaian di grup itu sudah dikembalikan ke PPKN. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Sudah selesai Bu, sudah selesai kok itu, sudah selesai. Ya, Cuman Pak, memang Pak. jadwalnya belum selesai karena untuk pembuatan jadwal kemarin kita masih ada perubahan juga, ada Bu Septri juga masih ada perubahan, kemudian guru agama juga ada perubahan. Jadi insya Allah hari Senin ini sudah selesai, materinya guru PPKN akan segera disampaikan. Sudah Ya, Bu, Pak, itu terima kasih, sudah Pak. selesai. Udah beres. Assalamualaikum Pak Samsuri, saya bisa bicara sebentar ya? Silakan. Menanggapi masalah yang pendidikan anti korupsi, ya. Ini memang sebenarnya itu pelajaran sisipan di PPKN, ya. Tapi nggak tahu kok ceritanya bisa ke guru BK. Jadi di 28 ini kan guru PPKN-nya kan ada 3. Kelas 7-nya Pak Yamin, kelas 8-nya Bu Linda, kelas 9-nya saya. Kita sudah buat ada modul di PPKN. Dan yang buat itu juga, yang merancang itu juga guru-guru PPKN. Jadi nanti kalau sudah ada perwalinya, dan itu nanti memang sisipan ke pelajaran PPKN, jadi saya anggap ini nanti sudah jadi ranah kami sebagai guru PPKN, menyisipkan. Jadi dia bukan berbentuk mapel mulok. Jadi nanti dia akan integrasi dengan pelajaran PPKN. Jadi nanti kami guru PPKN itu sudah punya modulnya, sudah punya silabusnya, sudah di-share di MGMP. Nanti guru PPKN akan menyisipkan materi mengenai pendidikan anti korupsi itu, dan nggak perlu lagi nanti buat mapel baru gitu ya. Jadi nanti penilaiannya nanti terintegrasi dengan pelajaran PPKN. Nah, sebelum ada pendidikan anti korupsi, dulu itu pernah ada materi anti korupsi itu di kelas 8, pelajaran PPKN. Tapi pas direvisi, keluar lagi itu. Dan sekarang wacananya mau dijadikan mulok, mapel mulok. Nah, pas waktu itu juga katanya guru BK, jadi simpang siur. Dan sekarang kita sudah ada perwalinya, jadi Pak itu saya pikir bukan mapel, jadi dia hanya sisipan untuk pelajaran PPKN. Jadi kita di sekolah, jadi saya pikir jadwalnya ya udah nanti dia terintegrasi aja ke PPKN. Nanti kita sudah punya modul, udah punya silabus, bahkan sudah dibuatkan itu semuanya, modulnya udah ada. Jadi nanti guru PPKN yang akan menyisipkan itu di pelajarannya. Jadi berkaitan dengan jadwal, kalau BK itu memang dia jadwalnya, kalau di Dapodik itu dia memang tidak seperti mapel, karena dia sifatnya layanan kepada siswa.
Jadi nanti guru BK ya tetap saja melaksanakan tupoksinya sebagai guru BK. Kami guru PPKN juga nanti akan menyisipkan pelajaran PPKN. Mungkin gitu aja. Jadi nanti pinter-pinter saja gurunya mengatur jadwal atau untuk masuk ke PPKN. Karena ada beberapa sekolah juga yang membuat aturan, jadi 2 jamnya pelajaran PPKN, 1 jamnya pelajaran anti korupsi. Itu pun kalau kita sudah benar-benar tatap muka. Karena kalau di jadwal daring kita kan hanya 80 menit. Jadi nanti kami akan sisipkan saja. Ya mungkin itu saja nanti penjelasannya. Jadi nanti guru PPKN itu nanti Bu Linda, saya, Pak Yamin yang akan menyisipkan di pelajaran PPKN. Jadi dia bukan berbentuk sebagai mata pelajaran mulok. Dia hanya sisipan. Kalian lihat dari perwali yang ada tadi itu. Sekian, terima kasih. Baik, Pak, sebenarnya ini akan kita sampaikan pada saat kita rapat. Ya Bu, rapat itu kita hari Jumat, Bapak Ibu, jam 8. Ya itu akan saya bahas semua. Benar memang itu akan dimasukkan ke PPKN, itu hanya sisipan, perwalinya seperti itu, tidak merubah jam, hanya 3 jam. Kemudian juga sudah ada kesepakatan dari ketua-ketuanya MGMP, kalau dan guru-guru dari PPKN bahwa mereka sudah ada modul sendiri. Jadi memang sudah tidak ada masalah. Itu sebenarnya akan disampaikan pada saat kita rapat nanti hari Jumat. Tapi karena sudah dibahas di sini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dilakukan sekarang adalah dari sekolah adalah perubahan. Karena tadinya emang dari MPKS kita itu masuk mulok. Jadi sudah dibuatlah jamnya. Karena kalau dia masuk mulok berarti kan harus belajar. Tapi kan harus dirubah lagi, Pak. Ya, ternyata kan harus hilang itu. Nah, untuk menghilangkan itu kan nanti ada yang kosong jamnya. Oleh karena itu lagi diatur. Jadi Bapak Ibu itu kita bahas nanti hari Jumat. Itu sudah tidak ada masalah kok, Bapak Ibu ya. Ya. Yuk. Sudah, Pak Samsuri? Halo? Halo? Sudah Bu. Oh, iya. Sudah Bu, alhamdulillah sudah. Oh iya, berarti sudah clear ya Pak ya. Cuma saya menambahkan Clear. sedikit ya untuk Ibu Rosdianti sama Pak Saprianto sama Pak Samsuri. Saya itu belum memahami secara dalam ya permennya tentang ada penambahan pembelajaran anti korupsi. Tapi awalnya saya tahu memang buat guru PPKN. Dan kalau tadinya dialihkan ke guru BK, sepertinya pada saat penilaiannya memang anti korupsi ini mencakup BK dan agama. Nah, BK itu layanan ya Ibu Rosdianti ya, kan ada 4 layanan yaitu layanan karir, layanan pendidikan, layanan sosial, dan satu lagi apa itu saya lupa apa Bu Rosdianti. Ada 4 itu layanan di BK. Pribadian, Bu. Pribadi, Bu. Kepribadian, Bu. Akhlak dan kepribadian. Pribadi. Sosial, layanan karir, dan layanan pendidikan. Jadi Pribadian. tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikan anti korupsi dalam bentuk pembelajaran mulok. Jadi ini bisa disampaikan oleh guru BK, memang ranahnya layanan karir, layanan sosial, layanan pendidikan, dan layanan pribadi. Itu ada di dalam situ, karena ini menyangkut pribadi seseorang, pribadi siswa kita nanti. Kemudian bisa diajarkan oleh guru agama, karena ini berdasarkan akhlak ya, akhlakul karimah. Kemudian ini ada pelanggaran akhlakul karimah kan, karena korupsi ya, mengambil hak orang lain yang bukan hak dia sendiri. Kemudian disampaikan oleh guru PPKN yang kemarin sebagai penggagas untuk modul dari anti korupsi sendiri, karena timnya kemarin diambil dari guru PPKN, yaitu rombongan dengan Pak Wasiat ya, Pak Saprianto ya. Iya, iya. Itu saya tahu waktu itu karena pengawas juga ada beberapa dilibatkan. Nah, jadi tidak ada istilah mau menolaknya, itu bukan tidak. Memang betul dia kalau di mulok dia bisa disampaikan oleh guru BK, bisa disampaikan guru agama, dan bisa disampaikan oleh guru PPKN. Seperti kita kan ada pelajar Pancasila, itu semua guru harus mengerti pelajar Pancasila itu maksudnya apa. Seperti itu kalau masukan saya, karena saya tidak mendalami betul. Karena tidak ada kesalahan yang dinamakan dari perwali tersebut, memang dia berdasarkan itu pada acuannya membuat itu. Jadi kalau memang ditersendirikan ke dalam mulok, itu memang akan lebih bagus.
seandainya kita punya waktu dan punya sarana seperti itu Pak Supri. Jadi bukan mutlak punya PPKN, bukan. Karena ada beberapa guru yang memang harus tersangkut di situ, yaitu agama, akhlak, kemudian layanan-layanan karir, pendidikan, sosial, dan pribadi. Jadi Ibu Rosdianti harus ingat, pelayanan BK itu ada 4 itu patokannya, Bu. Jadi dalam berkarir siswanya nanti kita sisipkan, tidak boleh korupsi kan. Kemudian sosial juga, dalam kehidupan sosial jangan sampai ada sifat-sifat itu keluar. Kemudian pribadi juga, pendidikannya juga memang perlu seperti itu Bu Rosdianti. Nggak bisa lepas ya. Jangan lega kita, bukan tugas kita, bukan. Bukan Bu, maaf Bu, saya menyampaikan tuh. Nah, iya. Maaf Bu, di sini Bu kami menyampaikan, bukan berarti kami tidak bisa, tapi untuk kalau memberikan penilaian untuk mulok ya Bu ya, kami istilahnya sebagai guru BK kan kami memang menyisipkan Bu mengenai jujur, itu termasuk Bu ya, azas dalam BK itu ada jujur, rahasia, keterbukaan, kemandirian, kekinian dan lain sebagainya Bu ya. Nah itu kami tetap waktu kami menyampaikan pada siswa mengenai bimbingan konseling ini Bu, memang kami menyampaikan 4 bimbingan itu ya, ada pribadi, ada sosial, ada pendidikan atau belajar, ada karir. Nah kami tetap dari 4 layanan itu kami menyampaikan juga menyisipkan mengenai karakter siswa, ya mengenai jujur itu ya kan termasuk di dalam anti korupsi ya Bu ya. Nah tapi kalau untuk memberikan penilaian secara konektif, penilaian itu kami kayaknya nggak sanggup Bu. Tapi kalau untuk menyisipkan waktu menyampaikan pada waktu mengenai pelajaran BK, kami sisipkan untuk karakter siswa, kami siap Bu. Tapi kalau untuk diberikan tugas untuk harus memberikan penilaian berarti kami memberikan pelajaran anti korupsi itu memberikan nilai untuk bidang studi mulok. Nah itu kami kayaknya agak-agak keberatan gitu Bu. Tapi kalau untuk menyampaikan kepada siswa dalam menyisipkan pada waktu kami menyampaikan karakter siswa, kami siap Bu. Kami siap, sangat-sangat siap kami Bu. Terima kasih Bu. Oh iya Ibu, penilaian itu malah kan kalau kita penilaian punya instrumen. Jadi kalau kita dalam melakukan pembelajaran itu pertama perencanaan, pelaksanaan, kemudian harus ada penilaian. Jadi kalau tidak ada penilaian untuk anti korupsi, nah bagaimana ini ya strukturnya nggak lengkap berarti. Kalau memang guru BK disuruh melaksanakan penilaian, memang di sini karena tadi kan sudah disalurkan bahwa anti korupsi sebagai mulok, gurunya bisa guru BK, tidak usah melepaskan BK, tapi di sini Ibu berbicara tentang mulok anti korupsi seperti itu Ibu. Jadi jangan salah ini ya, jangan salah paham, karena guru BK itu bukan cuma untuk mengatasi siswa yang nakal atau siswa yang kurang, tapi siswa yang berkelebihan juga itu tugas dari BK. Kalau selama ini BK itu tugasnya cuma menyelesaikan masalah anak berkelahi dan sebagainya, tapi BK itu adalah untuk mengangkat potensi-potensi siswa, kapasitas siswa supaya yang sudah bagus itu menjadi lebih bagus. Nah seperti ini juga untuk pelajaran anti korupsi ya, itu memang ada ranahnya di dalam BK Ibu. Jadi jangan bilang kami tidak sanggup. Jangan tidak sanggup. Kita guru harus bisa semua. Yang namanya pembelajaran apapun yang menjadi ranah kita, Ibu harus berusaha ya Bu ya, supaya Ibu tetap sehat, Ibu tetap semangat. Jangan dipikirkan dulu sekarang, tapi nanti lambat laun Ibu akan mengerti intinya apa pembelajaran anti korupsi tersebut. Seperti itu. Kalau Pak Sapri dia sanggup saja, memang modulnya kemarin dibuat sama rombongan PKN, tapi sekarang sudah dikembangkan lagi bahwa itu bisa disampaikan oleh guru BK dan guru agama seperti itu Bu. Dan supaya dia ada rumah, ada tempat, ditempatkanlah sebagai pembelajaran mulok. Jadi tidak ada kesalahan di sini Pak Sam. Kalau memang tadinya Pak MKKS itu mau menarik lagi tadi perwali pertama, itu nggak masalah, nggak apa-apa, terserah berdasarkan pemikiran-pemikiran dari yang ada di MKKS, masukan-masukan, mungkin hal yang lebih baik akan boleh diambil. Seperti itu Pak Sam. Jadi tidak ada kesalahan sama sekali di sini, cuman pemahamannya jangan sampai salah.
Kita Siap, nggak Bu. bisa sebagai guru mulak, jangan Ibu, jangan seperti itu ya Bu ya, Bu Rosdianti ya. Guru apa saja Ibu bisa lakukan, seperti itu. Tapi sekarang Ibu istirahat dulu, sehat badannya, nanti bisa masuk, sudah 3 minggu kata Pak Samsuri ya, tidak masuk sekolah ya Bu ya. Karena pada BK itu penting Ibu di masa pandemi, karena anak-anak kita dan orang tuanya itu banyak mengalami psikososial, itu tugas BK sebenarnya, itu. Seperti itu ya Bu Rosdianti. Ya Bu, maaf Bu, Cepat sehat. saya tidak masuk itu Bu. Ya teman-teman Bapak juga udah tahu saya sakit Bu ya. Iya. Tapi saya tetap Bu menjalankan tugas saya dari rumah. Saya Zoom, ada laporan saya ke sekolah ada, saya Ya, tetap. bagus, Bu. Tapi saya tidak ada sekolah, apalagi kita kan sekarang lagi PPKM ya Bu ya. Iya. Tapi tetap saya menjalankan tugas saya sebagai guru BK, baik itu melalui Zoom ataupun melalui Google Classroom. Itu udah Iya, saya bagus, jalankan Bu. dari Iya, rumah, iya. Bu. Ya, Ya, terima Bu, kasih. makasih Bu. Mudah-mudahan cepat sehat Ibu, apalagi masih Amin, berkomitmen pada tugasnya ya. Doa anak-anak itu nanti banyak semua buat Ibu biar segar kembali. Ya Bu ya. Amin, amin. Ya itu Pak Sapri, mungkin itu tambahannya aja Pak Sapri ya. Mudah-mudahan kan bisa mengembangkan, oh ini sebenarnya anti korupsi, karena kita jangan sampai ribut, saya nggak mau, semuanya harus mau. Guru IPA juga kalau memang dikasih tugas untuk jadi menilai dan membelajarkan anti korupsi juga harus boleh semua guru, seperti itu Pak Sapri ya. Iya, Bu. Ya, Bu, siap. Itu Pak Sam, bagaimana? Apa ada lagi yang lain? Satu lagi aja Pak Sam ya. Ya, Bu. Ya, boleh Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, belum azan, belum panggilan. Halo? Snacknya silakan dimakan masing-masing. Di rumah masing-masing. Halo? Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Bu Yun ya, mau bicara ya? Halo? Halo Bu Yun? Silakan Ibu. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Bu, sebenarnya tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya bersyukur saja kita bisa tatap muka walaupun dalam Zoom meeting hari ini. Di SMP 28 Bu, karena saya Wakasarpras, alhamdulillah sudah kami lengkapi yang tempo hari katanya wastafel kami baru sedikit, baru 3. Nah sekarang kami sudah punya 21 wastafel. Alhamdulillah. Kemudian hand sanitizer kami setiap guru punya Bu. Alhamdulillah. Kemudian kami juga sudah punya cadangan, seandainya habis kami siap akan dibagikan satu-satu lagi. Nah, kemudian yang sesuai yang apa dikatakan oleh Pak Samsuri tadi, bahwa kita tiap 2 hari sekali ada penyemprotan. Ya, itu memang ada di RKS kami. Kami sudah mendapatkan atau menganggarkan untuk itu. Jadi kami alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Apa yang ada di RKS kami sudah merealisasikannya. Ya. Kemudian sarana-sarana yang lain seperti kami, maaf nih Bu, kami sudah punya CCTV, ruang kurikulum kami sudah punya sendiri, jadi di situ sarana untuk printer guru-guru sudah siap, seandainya guru-guru membutuhkan, jadi tidak bergabung dengan TU. Sudah alhamdulillah sudah punya. Kemudian kami juga guru-gurunya ini seandainya ada yang Kedengeran Bu Yun. Aduh, tidak terdengar ya Pak ya. Suaranya hawer-hawer. Aduh, Agak mendekat sedikit Bu ke HP-nya, ke laptopnya agak mendekat. Nah ya. bagaimana sekarang Bu? Bagus, bagus. Kedengaran Bu Yun. Bagus. Ya, jadi ya saya lanjutkan. Jadi saya ulangi bahwa alhamdulillah CCTV, wastafel kami yang tadinya diminta oleh harus punya, setiap kelas punya, alhamdulillah hampir setiap kelas ada. Jadi kami sudah punya 21 wastafel. Kemudian kami sudah punya ruang kurikulum sendiri, tidak bergabung dengan TU. Jadi seandainya ada guru-guru yang ingin tentang Bu hilang lagi Bu. Bu. Bu,
Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yun. Paparannya tentang Sarpras. Jadi tadi kan ada tagihan-tagihan Sarpras yang dipantau. Nanti Bu Yun Komalasari bisa bantu Pak Samsuri ya Bu ya. Nah, karena apa-apa yang diminta itu Iya Bu, insya Allah. harus dikerjakan. Dan kalau Pak Samsuri sendiri nggak mungkin bisa menyiapkan itu tanpa dibantu sama Bapak Ibu sekalian. Masuk Sarprasnya dengan Bu Yun Komalasari. Dan ingatkan Bu, Sarpras di sini bukan cuma tadi sanitizer, tapi peralatan guru nanti buat menyampaikan pembelajaran tadi seperti komputer. Kalau dia tidak sehat, ya tidak sehat maksudnya bukan kena COVID ya Bu ya. Komputernya ada kesalahan sedikit, kadang nggak bisa menangkap sinyal. Itu tolong dibawa ke teknisi sehingga bisa digunakan oleh guru-guru. Kemudian wifi-nya dan sebagainya. Alhamdulillah tadi sudah Ibu sebutkan semua, sudah ada semua. Jadi untuk keperluan guru ya, komputer yang di sekolah itu saya minta dimanfaatkan ya Bu ya. Jangan cuma jadi pajangan saja, nggak pernah dipakai, nanti tambah rusak juga. Jadi dimanfaatkanlah semaksimal mungkin yang ada di sekolah. Seperti itu Bu Yun ya. Terima kasih. Iya Bu, iya Bu. Sudah mengadakan perubahan banyak sekali ya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran dengan guru itu bisa berjalan lancar. Bu Yun ya. Nah, Pak Samsuri. Halo. Siap Bu, siap. Jadi Pak Sam nanti delegasikan semua itu yang punya ini ya tugasnya masing-masing. Jadi Pak Samsuri komandannya. Tapi kalau komandannya loyo nanti guru-gurunya loyo lagi. Jadi pertama Pak Samsuri membagi waktu penting sekali Pak Sam ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadwal seperti ini silakan dibagi-bagi waktunya, dan kalau memang akan koordinasi ya Pak Samsuri ya. Nah, Pak Samsuri kalau misalnya tidak ada lagi yang mau disampaikan mungkin bisa kita tutup ya pertemuan kita hari ini Pak Sam. Ya Bu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas koordinasi dari Ibu. Kami mohon maaf karena keterhambatan. Kemudian insya Allah akan cepat diperbaiki, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk guru-guru saya yang hebat-hebat, luar biasa. Pokoknya terima kasih, kita terus maju bersama. Kita besarkan SMP Negeri 28 Bandar Lampung atas bimbingan dari Bu Puspa. Insya Allah kita akan makin baik, dan makin baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada salah-salah kata khususnya untuk Ibu atau nada-nada yang mungkin tidak pas, saya mohon maaf. Juga mewakili tim saya, guru-guru saya yang hebat-hebat, saya juga mohon maaf Ibu. Kita doakan Ibu sehat selalu, dan saya juga mendoakan agar guru-guru saya juga tetap sehat selalu, semangat selalu. Ya, ini guru-guru yang luar biasa, Bu. Ya. Ya, jadi kita akhiri ya Pak Sama dan guru-guru Bapak Ibu semuanya pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akan ada selanjutnya lagi, dan mohon seandainya ada kata-kata saya tadi yang kurang berkenan, mohon jangan disimpan, dibuang saja, ambil saja yang baik-baiknya. Dan bagi yang sakit, Ibu Endah, Ibu Rosdianti, dan yang lainnya juga ya, cepat sembuh dan kembali dan beraktivitas lagi, terutama mengajar tugas kita ya. Ya, Bapak Ibu ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Pak Ibu ya, nanti lab tolong absennya diisi. Pasang udah diberikan sama guru absen. Ya, di-share di grup, Bu. Ya, Bu. Absen, tolong di absen Pak Ibu ya. Saya tunggu absennya. Bukti bahwa kita sudah melakukan rapat virtual ini. Ya, sudah. Boleh ya. Nah, terima kasih. Bapak Ibu izin